Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adawalina min barakatihi fid dharain amin. Wa yajibu istiqbaluha fi kulli sholatin. Wa yajiban wajib apa istiqbaluha madhep kiblat. Apa istiqbaluha madhep kiblat fi kulli sholatin ing dalem sakabehane salat. Fi kulli sholatin ing dalem sakabehane salat illa fi sholati syiddatil khaufi kejaba ing dalem salat syiddatil khauf. Kejaba ing dalem salat syiddatil khauf. Salat yang dikerjakan di saat genting atau di saat suasana mencekam. Bisa tergambarkan di antaranya pada saat terjadi peperangan. Sholat yang dikerjakan pada saat berperang melawan musuh. Kama kaya keterangan yakti kang bakal teka apa mah. O sholatil ajiz lan sholate wong kang ora mampu. Lan sholate wong kang ora mampu kamaridin kaya dene wong kang lara. Kamaridin kaya dene wong kang lara. La yajidu kang ora nemu sapa marid. La yajidu kang ora nemu sapa marid man ing uwong. Man ing uwong iwajihu kang ngadepno sapa man. Iwajihu kang ngadepno sapa man hu ing marid. Wa marbutin lan wong kang dicancang, lan wong kang dicencang, orang yang diikat. Wa marbutin lan wong kang dicancang atau cencang, orang yang diikat ala khosyabatin ing atase kayu. Wa ghariqin lan wong kang kerem. Lan wong kang kerem. Wa maslubin lan wong kang dipancer utawa wong kang den salib. Wa maslubin lan wong kang den pancer utawa wong kang den salib utawa dipenteng. Fayusalli mongko salat sapa ajiz. Fayusalli mongko salat sapa ajiz ala hasabi halihi ing atase milang-milang tingkai ajiz. Ala hasabi halihi ing atase milang-milang tingkai ajiz. Wa yu'aidu lan baleni salat sapa ajiz. Wa yu'aidu lan baleni salat sapa ajiz. Jadi hukum menghadap ke kiblat di setiap salat yang dikerjakan itu wajib, kecuali saat mengerjakan salat syiddatul khauf yang nanti akan diterangkan bagaimana detailnya salat syiddatul khauf itu. Dan juga salatnya orang-orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, seperti orang yang sakit. Orang yang sakit yang tidak mendapati bantuan dari orang lain agar bisa menghadap ke kiblat seorang diri. Dia sakit, terus sementara saudaranya sibuk, sedangkan waktu sholat sudah datang. Dan juga mungkin orang yang diikat di suatu benda yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa mengarahkan tubuhnya menghadap kiblat, mungkin diikat di kayu atau di pohon dan sebagainya. Atau orang yang tenggelam yang mempertahankan diri untuk tetap di atas air atau mengapung itu sulit, apalagi dituntut untuk menghadap kiblat ketika dia sholat, ya tidak bisa tergambarkan. Atau orang yang nggak mampu itu seperti orang yang diikatkan atau disalib, ya maka mereka semuanya itu boleh sholat sesuai dengan keadaan yang dia mampu. Kalau keadaan diikatnya itu menghadap ke selatan, ya sudah, dia sholat menghadap ke selatan. Atau kalau dia orang sakit hanya berbaring
dan dia berbaring mengarah ke utara, ya sudah, seperti itu sholatnya. Dan nanti ketika dia sembuh, ketika dia sudah tidak tenggelam lagi, ketika dia lepas dari ikatannya, ketika dia sudah tidak diikat di sebuah pohon atau kayu lagi, dia nanti wajib mengulangi sholatnya, i'adah, bukan qadha, bukan. Kalau qadha itu memang sebelumnya dia belum sama sekali mengerjakan sholat. Kalau ini dia sudah mengerjakan sholat, cuman syaratnya tidak terpenuhi. Di antara syarat yang ada kurang terpenuhi, akhirnya diwajibkan untuk mengulangi sholatnya. Kalau biasa dalam niatnya itu lillahi ta'ala ditambahi ada lillahi ta'ala ditambahi i'adatan lillahi ta'ala, bukan qadha lillahi ta'ala, bukan seperti itu. Kalau qadha memang sebelumnya belum pernah mengerjakan sama sekali. Wa illa lan lamun ora fi sholati syiddatil khaufi, lan ora ing dalem salat syiddatil khauf fi naflis safari ing dalem salat sunahe safar. Fi naflis safari ing dalem salat sunahe safar, artinya salat sunnah yang dikerjakan pada saat bepergian. Bukan kok salat sunnah 2 rakaat sebelum safar, itu bukan. Tapi salat sunnah yang dikerjakan saat bepergian, bukan karena tapi saat. Al-muayyani kang den tentokake, al-muayyanil maksidi kang den tentokake tujuane, al-muayyanil maksidi kang den tentokake tujuane. Sifate safar mang al-muayyanil maksidi kang den tentokake tujuane. Artinya seseorang bepergian menuju suatu tempat yang pasti, yang tertentu. Tidak kok safarnya hanya mengembara. Kalau mengembara berarti kan tujuannya tidak pasti, belum tentu kemana dia pergi, maka tidak bisa. Ini sholat sunnah yang dikerjakan pada saat bepergian yang sudah jelas tujuannya mau kemana. Selain itu al-mubahi kang den menangake apa safar. Al-mubahi kang den menangake apa safar. Safarnya tujuan untuk mubah. Kalau sunnah safarnya apalagi gak masalah, wajib ya gak masalah. Yang gak boleh safar yang makruh. Kalau makruh boleh, kalau makruh. Yang gak boleh itu yang haram, safar yang haram, safar yang tujuannya karena untuk melakukan kemaksiatan, untuk mendatangi hiburan-hiburan di suatu kota tertentu atau di daerah tertentu, atau tujuannya untuk merampok atau mencuri atau mau dan seterusnya lah, perbuatan yang jahat, itu nanti safarnya dianggap safar yang haram. Kalau mubah itu ya seperti mau berdagang, seperti mau refreshing atau bagaimana biar tidak penat pemikirannya. Ay al jaizi tegese safar kang wenang, ay al jaizi tegese safar kang wenang. Wa in kuriha sanajan ta den makruhake apa safar. Wa in kuriha sanajan ta den makruhake apa safar. Meskipun boleh, cuman ada hukum makruhnya, itu tidak apa-apa. Seperti makruh itu bepergian seorang diri, yang tidak putus asa terhadap rahmatnya Allah. Kalau bepergian dengan orang lain itu bagus, tapi kalau sendiri itu safar yang itu termasuk safar yang dimakruhkan. Pergi kemanapun seorang diri itu safar yang dimakruhkan. Kalau nanti dia ada apa-apa kan nggak ada yang mau menolongnya. Iya, kalau ada yang kenal. Kalau nggak ada orang sama sekali di tengah hutan sendirian kan tidak ada. Potensi bahaya itu lebih tinggi. Hilangnya
keselamatan itu lebih tinggi ketika tidak ada teman, maka makruh hukumnya. Au kausura utawa cedak utawa apa ya, dekat, tidak jauh safarnya, apa safar. Au kausura utawa cedak apa safar. Diangkana gambare yen to ana apa safar iku milan sak mil. Wa nahulan sepadane mil. Fa aftara nuli luweh akeh. La aqalla ora kok luweh sithik. Aimin milan. Tidak kok kurang dari 1 mil. Tidak kurang dari 1 mil. Minimal berarti 1 mil itu minimal. Kalau kurang berarti tidak boleh. Fahina idzin mongko ing dalem semangsa nalika as-safarul muayyanil maqsidi, ketika memang harus safar yang sudah jelas tujuannya, maka la yustaratu ora den syaratake. Fahina idzin mongko ing dalem semangsa nalika as-safaru al muayyanil maqsidi, la yustaratu ora den syaratake apa istiqbalu madhep kiblat fihi ing dalem safar. Maka tidak disyaratkan menghadap kiblat, menghadap kemanapun sholatnya saat bepergian tadi, itu tidak masalah asalkan sholatnya sholat sunnah. Bitafsilihi kelawan perinciane istiqbal fihi. Bitafsili kelawan perincian istiqbal al-ati kang bakal teka apa istiqbal. Terkait menghadap ke kiblat itu nanti masih ada perinciannya lagi, keterangan yang lebih rinci. 5 krono onone hadis soha kang soheh apa ma anna yusa temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana wonten sinten Kanjeng Nabi iku yusolli salat sinten Nabi beliau sholat ala rohilatihi ing atase tunggangane Kanjeng Nabi. Ala rohilati ing atase tunggangane Kanjeng Nabi. Entah onta, kuda atau keledai atau bigol, yang jelas saat-saat masa-masa itu memang hanya itu yang bisa dikendarai. Bisafari ing dalam lelungan, beliau sholat di atas kendaraan beliau fisafari ing dalam lelungan pada saat beliau bepergian. Ghaira maktubati kang sakliyane sholat kang den fardhoake. Ghaira maktubati kang sakliyane sholat kang den fardhoake. Haitsu ma tawajjahat ing dalam sekirane madhep apa rahilatihi. Haitsu ma tawajjahat ing dalam sekirane madhep apa rahilatihi. Bihi kelawan Kanjeng Nabi. Jadi Nabi sholat di atas kendaraan beliau, terus di arah manapun kendaraan beliau itu menghadap. Kalau kuda beliau menghadap ke selatan, ya beliau menghadapnya ke selatan. Pokoknya menghadap kemanapun kendaraan beliau, maka beliau sholatnya menghadap ke situ. Ai fi jihati maqsidihi, tegese ing dalam arah tujuane Kanjeng Nabi. Tegese ing dalam arah tujuane Kanjeng Nabi. Artinya kalau mau menuju ke Madinah maka mengarah ke utara. Ya berarti Nabi salatnya menghadap ke utara. Masalah. Kalau mau menuju ke Mesir maka menghadap ke barat, maka Nabi pun salatnya ke barat menghadap. Dan seterusnya. Jadi seorang musolli itu boleh sholat sunnah pada saat bepergian, menghadap kemanapun kendaraan dia jalan. Kalau jalan kendaraannya ke timur, ya dia bisa sholatnya menghadap ke timur. Jalannya ke barat daya, bisa dia ke barat daya. Entah motornya, mobilnya, atau bus yang dia kendarai itu ke arah mana. Waki salam den pada ake birrokibi kelawan wongkang nunggang, birrokibi kelawan wongkang nunggang dipada ake sopo almasi wongkang lumaku
Orang yang safarnya berjalan kaki pun juga boleh dia sholat menghadap ke arah manapun dia jalan untuk memenuhi tujuannya, karena disamakan dengan orang yang berkendara, disamakan dengan orang yang mengendarai sebuah kendaraan. Wali anna bin nasi lan krono, selain bolehnya tadi karena alasan yang ada tersebut juga ditambahi wali anna bin nasi lan krono saat temene ya alasannya sholat sunnah pada saat bepergian itu boleh menghadap kemanapun karena adanya hadis yang menerangkan tindak lampah beliau seperti itu, juga adanya alasan tersendiri. Alasannya ini wali anna bin nasilan krono sak temene iku tetep kelawan menungso ana hajatan hajat ana hajatan hajat baldaruratan balik perkara kang mendesak, bahkan sesuatu yang mendesak ilal asfari maring piro-piro leluhan, karena ada sesuatu yang mendesak seseorang harus bepergian. Kalau nanti diperberat untuk menghadap ke Ka'bah setiap sholatnya, maka nanti merasa keberatan, akhirnya dia enggan untuk mengerjakan sebuah kesunahan. Falau kullifu mongkolamun den perdi mongkolamun den bebankan falau kullifu mongkolamun den perdi sapa nas falau kullifu mongkolamun den perdi sapa nas, ketika mereka nanti dituntut al istiqbala ing menghadap kiblat, lataraku yaktine padha ninggal sapa nas auradahum ing pira-pira wiridanen nas utawa kebiasaan dia melakukan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha dan seterusnya. Kalau dia nanti tetap diperberat harus menghadap kiblat untuk sholat sunnahnya, padahal dia hanya memenuhi kebutuhannya, padahal dia dalam keadaan mendesak, dia harus bepergian, pengennya tidak meninggalkan sholat duhanya, tapi gara-gara diperberat akhirnya terpaksa dia tinggalkan. Nah, karena ada kemudahan boleh tidak menghadap kiblat, akhirnya dia kebiasaan yang dia kerjakan berupa sholat duha bisa terlaksanakan meskipun dalam keadaan safar. Lima syaqqati krono mereka meninggalkan auratnya dengan alasan lima syaqqati krono berate utawa payae istiqbal, krono payae istiqbal fihi ing dalam safar, la amal fardu anapun utawi salat fardu walau janazatan senajan to iku tetep salat hale senajan to salat jenazah, walau janazatan hale senajan to salat jenazah, wa mawdhuratan lan salat kang den nadari fala yusalla mongko ora kena salat sapa musolli utawa sapa wong ora kena salat ala dabatin ing atase kendaraan, kewan tunggangan utawa kendaraan. Sairatin kang lumaku apa dabah, tidak bolehnya sholat di atas kendaraannya tadi mutlakon kelawan mutlak. Tidak bolehnya tadi memang secara mutlak, entah safarnya itu pendek atau panjang, entah keadaannya itu wajib safarnya atau safarnya sunnah atau mubah saja, atau safarnya tujuan sudah pasti atau tidak. Yang jelas ketika dalam keadaan safar
jenis apapun seseorang tidak boleh sholat fardu meninggalkan menghadap kiblat, meskipun fardunya sebatas sholat jenazah yang fardu kifayah, atau fardunya fardu yang sebab adanya nazar. Jadi tidak boleh harus menghadap kiblat, dia harus turun dari kendaraannya dan mencari arah kiblat, kemudian dia laksanakan sholat fardunya. Li'annal istiqrara krana sak temene netepi, li'annal istiqrara krana sak temene piye mang krana sak temene netepi, li'annal istiqrara krana sak temene netepi fihi ing dalem fihi ing dalem fardu menetapi menghadap kiblat, atau dia tetap, artinya dia berhenti dan fokus melaksanakan sholat tanpa dibarengi dengan tujuan atau fokus ke perjalanannya. Jadi harus fokus untuk sholat saja, dia harus berhenti dan turun. Itu yang dikehendaki dengan istiqrar. Fi ing dalam fardu iku surita den syaratake apa istiqrar. Kenapa kok harus istiqrar ketika melaksanakan fardu saat orang sedang bepergian? Karena ihtiyatan krono ngati-ngati, ihtiyatan krono ngati-ngati lahu maring fardu, karena lebih memilih untuk cari amannya. Ya kalau kenyataannya fardunya itu boleh ketika safar dilaksanakan sesuai dengan arahnya, tapi kalau enggak boleh kan nanti tidak sah fardunya. Naam, yang bener jarene mengkono fala yusalla ala dabatin sairatin mutlaqan. Memang benar tidak boleh salat fardu di atas kendaraannya yang berjalan. In khafa lamun khawatir sapa musalli utawa uwang. Cuman ngene, ketika dia khawatir minan nuzuli sangking tumurun, kalau dia turun nanti dia khawatir terkait keselamatan nyawanya, khawatir ala nafsihi ing atase nyawane musolli utawa awak dhewe ne musolli, utawa raqib wong kang nunggang. Raqib ya ora apa-apa, au malihi utawa bondone raqib, wa ing kala halih senajan to siti apa mal, halih senajan to siti apa mal. Nanti kalau saya turun kemudian sholat, khawatirnya barang-barang yang saya tinggal di kendaraan atau di sekitarnya itu diambil orang, meskipun tidak banyak hartanya, atau dia terancam nyawanya. Au fauta rufaqatihi utawa ketinggalane pira-pira kanca, ninggale utawa pote pira-pira kancane raqib utawa musolli. Kalau dia nanti istiqrar untuk melaksanakan sholat, nanti dia tertinggal oleh teman-temannya, dan ketika dia tertinggal teman-temannya, dia bingung, bepergiannya menjadi tidak nyaman, dia khawatir ada apa-apa, nanti tersesat bagaimana, kalau kekurangan kebutuhan bagaimana. Idas tau hasa ing dalem nalikane gersah sopo raqib utawa musolli bihi kelawan fauta rufaqatihi. Yo ketika memang seperti itu keadaannya, khawatir terhadap hartanya atau nyawanya, atau takut ditinggal teman-temannya ketika dia memaksakan untuk turun, ya maka karena mongko ono lahu keduwene raqib utawa musolli, iku lahu tetep keduwene raqib utawa iku lahu tetep keduwene musolli, ono apa ayu sholliya yen to salat sapa raqib utawa musolli al fardhu ing salat fardu, salat emang alaiha ing atase dabah, alaiha ing atase dabah, dia boleh salat di atas kendaraannya. Wahia halil utawi dabah iku sairatun engkang lumaku ila maksidihi tumeka maring tujuane raqib utawa musolli.
dia boleh sholat di atas kendaraannya, sholat fardu di atas kendaraannya, dan kendaraannya itu berjalan menuju ke tempat tujuannya, tidak masalah karena ada hal-hal tadi. Wa yumi'ulan awe isyarah sapa musolli terkait sujud dan rukuknya. Dekne piye nang dhuwur jaran, nang dhuwur montor arep praktek rukuk, padahal montore melaku, arep praktek sujud, padahal montore melaku. Kan nggak mungkin, mesti dia nanti malah bahaya. Ya maka dia bisa berisyarah untuk sujudnya dan rukuknya. Dan hal-hal yang mungkin tidak bisa dikerjakan, rukun-rukun yang tidak bisa dikerjakan pada saat dia sholatnya di atas kendaraan yang berjalan. Kalau sekarang motor, mungkin mobil, apalagi jalannya cepat, kan bahaya. Wa yu'aidulan baleni sopo musolli utawa raqib. Dan nanti setelah dia sampai di tempat tujuannya, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Wa juzuran menang, itu yang perlu dicatat, dia wajib mengulangi meskipun boleh sholat di atas kendaraan yang berjalan saat mengerjakan fardu, sholat fardu. Nanti dia akhir-akhirnya juga wajib untuk mengulangi ketika sudah sampai. Wa yajuzulan menang apa fi'luhu ngelakoni fardu, ngelakoni sholat fardu atau ngelakoni fardu menang alal waqifati ing atase kendaraan kang mandek utawa dabah kang mandek. Kalau dulu kan dabah adanya kendaraannya. Alal waqifati yang atase kendaraan kang mandek utawa yang atase dabah kang mandek. Wasairati lan ingkang lumaku atau kendaraan yang berjalan. Ingkana lamun ono ikulah tetep keduwene dabah sing mandek utawa sing mlaku man. Ana sapa man uwong yalzamu kang netepi utawa kang tetep utawa kang nyekeli, ya gak apa-apa, yalzamu kang nyekeli sapa man li jamaha ing kendaline dabah, li jamaha ing kendaline dabah utawa waqifati wasairati bihaitsu la tatahawwalu, kelawan sekirane ora pindah apa dabah, ora pindah anil kiblati saking kiblat. In atamma lamun to nyempurnaake sapa musolli utawa raqib nyempurnaake al arkana ing atase pira-pira rukun. Dia boleh sholat di atas kendaraan yang berdiri atau berjalan, cuman syaratnya harus ada orang yang mengendalikan, harus ada pengemudinya. Kalau mobil harus ada pengemudinya, kalau di atas kapal ya harus ada nahkodanya, kalau di atas kereta ya harus ada masinisnya, dan seterusnya, yang nanti dapat menjaga kendaraan yang dia tumpangi itu agar senantiasa mengarah ke kiblat ketika dia sempurnakan semua rukun-rukun sholatnya. Dan nanti dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya setelah dia sampai, karena telah terpenuhi syarat-syaratnya. Wa ala sari dan lan ing atase amben yamsi kang lumaku bihi kelawan sari sapa rijalun pira-pira wong lanang, atau dia sholat di atas amben, dan ambennya itu berjalan karena dipikul oleh beberapa orang. Dia boleh di atas amben tersebut melaksanakan sholat fardu jika dia mampu menyempurnakan semua rukunnya, dan orang yang berjalan tadi itu dapat dipegang, mereka akan senantiasa menghadap atau mengarah ke arah kiblat. Wa fi zawroken lan ing dalem sampan kapal kecil itu ya, jaren kang lumaku apa zawrok. Ya tadi syaratnya harus ada pengemudinya. Wa fi arjuhatin lan ing dalem bandulan
mu'allaqatin kang den cantolake apa arjuhah dicantolake bihi balen kelawan pira-pira tali atau di gantungan yang diikatkan atau digantungkan dengan menggunakan beberapa tali. Yang jelas ketika dia sholat sempurnakan rukunnya itu arahnya masih ke kiblat, enggak masalah. Wa idza jazalan ing dalem nalikane wenang apa atanafulu salat sunnah utawa agawe salat sunnah wenang ala rohilati ing atase tunggangan utawa ing atase kendaraan fa ing kana mongko lamun ana sapa rokib mongko lamun ana sapa rokib fa ing kana mongko lamun ana sapa rokib iku fi marqatin tetep ing dalem gonturu tetap ing dalam gonturu kahaudajin kaya dene sekedup itu rumah-rumah yang ada di atasnya onta, ada rumah-rumah tempat tersendiri kayak kota itu loh yang digunakan untuk berteduh dan kenyamanan bagi pengendara onta, itu namanya sekedup. Wa maharotin lan ya sekedup sama sekedup cuman beda bentuk saja. Au fi safinatin utawa ing dalem perahu atamma mongko nyempurnaake. Ini ketika memang sholat sunnah itu boleh dikerjakan di atas kendaraan, hukumnya diperinci. Pertama, ketika dia rokib atau musolli berada di atas sekedup atau rumah-rumah yang ada di atas unta atau berada di kapal, ya maka dia wajib untuk menyempurnakan semua rukunnya termasuk rukuk dan juga sujudnya ya. Atamma mongko nyempurnaake wujuban kelawan wajib, atamma mongko nyempurnaake sapa raqib wujuban kelawan wajib nyempurnaake ruku'ahu ing ruku'e raqib wa sujudahu lan sujude raqib wasa iral arkani lan sekabehane utawa sekerine pira-pira rukun au ba'daha utawa sebagiane arkan au ba'daha utawa sebagiane arkan in ajaza lamun to ora mampu lamun to apes sapa raqib anil baki saking sekerine. Kalau nanti kendaraannya berupa onta yang ada sekedupnya atau berupa kapal, ya maka dia berkewajiban melaksanakan rukuk dan sujud secara sempurna dan juga rukun-rukun yang lainnya atau sebagian rukun ketika dia nggak mampu untuk mengerjakan sebagian yang lainnya. Wastaqbalan madhab kiblat sopo raqib wujuban kelawan wajib dan juga diwajibkan menghadap kiblat. Litaya suri dalika krono litaya suri dalika krono gampange mengkono itmam wastaqbalal kiblati atama karo istaqbala itu litaya suri dalika krono penae utawa gampange itmam lan istiqbal utawa atama wastaqbala gampang alaihi yang atase raqibu au dajin wa maharotin wa safinatin au manfi marqatin gitu. Alaihi yang atase raqib kan gak apa-apa ya. Raqib sing dimaksud durma. Raqib. Wa mahallu dzalika utawi panggonane wajibe istiqbal lan itmam. Jadi kewajiban itmam atau istiqbal tadi iku fi ghairil musayyiri safinati iku tetep ing dalem sakliyane wong kang lakokake kapal jika dia berupa nahkoda maka tidak dituntut untuk menghadap kiblat dan juga menyempurnakan setiap rukuk dan sujud dalam sholatnya. Begitu juga rukun-rukun yang lainnya. La amma huwa anapun utawi ghairu masyayir safina. Jadi sing wajib itmam karo istiqbal mang kuwi penumpange.
yang jelas bukan nahkodanya. La amma huwa anapun utawi musayyirus safina wa huwa utawi musayyirus safina iku man uwong lahu kang iku tetep keduwene man dakhlun utawi kalebu fi sayyiriha ing dalem melakune safina. Musayyirus safina itu nahkoda itu adalah orang yang keberadaan kapal tersebut itu bisa jalan tergantung nahkoda tersebut. Keselamatan safinah dalam perjalanan dan sebagainya tergantung musayyiris safinahnya. Yo anapun utawi musayyiris safinah fala yalzamuhu mongko iku ora wajib, fala yalzamuhu mongko iku ora wajib hu ing musayyiris safinah, hu ing musayyiras safinah ora wajib apa at-tawajjuhu madhep, apa tawajjuh madhep kiblat, apa tawajjuh madhep kiblat fi jami sholati ing dalam sekabehane sholate musayyiris safinah. Wala itmamul arkani lan ora nyempurnaake pira-pira rukun. Dan tidak wajib juga dia sempurnakan rukun-rukun sholatnya. Artinya bisa dengan isyarah. Bal fit taharrumi bahkan ing dalam takbiratul ihram faqat halih bloko. Bal fit taharrumi bahkan ing dalam takbiratul ihram faqat halih bloko. Tapi yang dia sempurnakan cukup saja takbiratul ihramnya, tidak apa-apa. Insyaallah lamun to gampang apa ihramuhu utawa taharrum. Insyaallah lamun to gampang apa taharrum. Karo kibit dabadi kayak dene wong kang nunggang dabar. Wa illam yakunan lamun ora ono. Yang kedua perinciannya. Kalau tadi itu ada di markot atau di safina. Nah sekarang ketika dia mengerjakan sholat sunnah, dia siapa? Musafir, mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya. Bagian kedua atau perincian kedua, fa illam yakun wa illam yakun lan lamun ora ono sapa raqib. Iku fi marqatin tetep ing dalem nggon turu. Wala safinatin lan ora ing dalem kapal. Nek dia tidak berada di kapal atau di markotnya, maka bagaimana? Diperinci lagi. Yang kedua ini diperinci lagi. Tadi kan ada dua perincian, dia di kapal atau dia tidak di kapal. Kalau di kapal, dia wajib menyempurnakan semua rukun sholatnya dan wajib menghadap kiblat. Kecuali kalau dia nahkoda kapalnya, dia boleh tidak menyempurnakan dan tidak menghadap kiblat. Nah yang kedua, ketika dia tidak berada atau menggunakan kendaraan berupa kapal dan juga yang ada markotnya, ya maka diperinci lagi. Fa in kana mengkolamun ono sapa raqib iku raqiban wong kang nunggang, iku raqiban wong kang nunggang fima ing dalem kendaraan, fima ing dalem kendaraan layasulu kang ora gampang, layasulu kang ora gampang fihi ing dalem ma, kang ora gampang fihi ing dalem apa al-istiqbalu, ora gampang apa al-istiqbalu madhep kiblat. Madhep kiblat emang fi jami sholati ing dalam sekabehane sholat. Wa itmamul arkan lan nyempurnaake pira-pira rukun. Wa itmamul arkan lan nyempurnaake pira-pira rukun. Maka istaqbala mongko madhep kiblat, istaqbala mongko madhep sapa raqib. Madhep kiblat maksudnya istaqbala mongko madhep sapa raqib fi ihrami ing dalem takbiratul ihrame raqib faqat halih bloko. Ketika bukan kapal atau bukan kendaraan yang ada markotnya, ya maka perincian yang pertama, ketika memang dia mengendarai hewan-hewan atau kendaraan yang sulit sekali untuk dipraktekkan menghadap ke kiblat di setiap sholatnya, di seluruh sholatnya, dan juga tidak bisa mempraktekkan menyempurnakan rukun, maka dia cukup menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram saja. Insyaallah lamun to gampang apa istiqbalu fi ihramihi alaihi ing atase raqib. Diangkanat gambare yen to ana apa ada batu kendaraan utawa daba
ana iku ghairu so'batin, iku ghairu so'batin ora angel, artinya manutan, nek cara jaran ono manutan penak kendaline. Bala makturatin lan ora den gandeng-gandeng, lan ora den gandeng-gandeng pun juga kendaraannya tidak digandeng-gandeng. Kadang kan ada dalam rombongan atau kafilah itu mereka biasa menggandeng-gandengkan onta-onta mereka atau kuda-kuda mereka. Agar kenapa? Agar senantiasa utuh rombongannya, mulai dari dia berangkat, terus ketika perjalanan sampai dia nanti tiba di tempatnya tidak ada yang tertinggal atau hilang. Itu maka mereka biasa untuk menggandeng-gandeng kendaraan yang mereka tunggangi. Kalau ada kudanya yang sudah capek, malas, nanti kan tertarik oleh kuda yang depannya, maka dia akan tetap berjalan. Lah ketika memang seperti itu, ketika memang sulit untuk menghadap ke kiblat, ya maka dia cukup menghadap kiblat saat melaksanakan takbiratul ihram. Nek memang mudah bagi dirinya, lah nek gak mungkin karena kendaraannya rewel dan sebagainya, maka pada saat takbiratul ihram pun dia tidak menghadap kiblat juga tidak masalah. Ketika sulit untuk mengusahakannya, itu ketika kendaraannya memang sulit. La wa ilan lamun ora insahula alaihi, ya lam yalzamhu mongko ora wajib hu ing raqib, lam yalzamhu mongko ora wajib apa istiqbal hu ing raqib, maka tidak wajib menghadap kiblat bagi orang yang mengendarai kendaraan yang rewel, yang sulit tersebut. Tidak wajibnya istiqbal tadi fil ikhrami ing dalem takbiratul ihram, aidun halih podo sairil arkan, la amma ghairu anapun sakliyane amma ghairu anapun utawi sakliyane takbiratul ihram, anapun sakliyane al ihram, anapun utawi sakliyane ihram utawa taharrum, walawi salama halesana janto iku salam, ya fala yalzamu mongko iku ora wajib apa istiqbal hu ing raqib, ora wajib fihi ing dalem ghairuhu, selain takbiratul ihram ya enggak wajib. Takbiratul ihram ora wajib, apa meneh selainnya ya tidak wajib, mutlakon kelawan mutlak. Li'anal in'iqada, karena sak temene kabundele salat, sahnya sebuah ibadah salat. Li'anal in'iqada, karena sak temene kabundele utawa saya salat iku yuhtatu den ati-ati apa? Iku yuhtatu den ati-ati. Lahu krana in'iqad den ati-ati, lahu krana in'iqad apa ma perkara la yuhtatu kang ora den ati-ati, apa ma li ghairihi maring saliyane in'iqad. Karena in'iqadnya sholat itu lebih diperhitungkan, artinya harus sangat hati-hati sekali agar sholatnya sah atau tidak sah. Agar sholatnya itu dapat sah itu harus hati-hati. Beda dengan selain ibadah berupa sholat. Karena alasannya tadi, kesahan sholat itu lebih diperhatikan, lebih hati-hati daripada in'iqad selain ibadah sholat. Wa tariquhu utawi dalane raqib utawa musolli, kiblatu fi baqi sholati. Jadi jalan yang dia lalui, arah jalan yang dia lalui, dimanapun arahnya, itu nanti menjadi kiblatnya musolli. Kalau arahnya ke selatan, kiblatnya ke selatan, madepnya nenggone ngidul dan seterusnya. Allahu a'lam.